Selamat datang di sesi belajar framework JavaScript Nuxt, yang dimana di sini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan framework satu ini dengan membuat beberapa project ya, atau mungkin satu dua project untuk memahami bagaimana cara menggunakan Nuxt.js ini, bagaimana cara kerjanya, mulai dari basic sampai dengan kita akan deploy aplikasinya di dalam server. Dan di sini kita akan bahas beberapa hal terlebih dahulu ya sebelum kita akan lanjut memulai menggunakan project dengan Nuxt.js ini. Kita akan awali dengan apa itu Vue.js. Karena kalau misalkan teman-teman menggunakan Nuxt.js ini, ya nggak jauh-jauh yang namanya dengan Vue.js. Buat teman-teman yang belum tahu Vue.js, disarankan teman-teman belajar terlebih dahulu. Bisa teman-teman akses di situs ini untuk belajar Vue.js-nya. Dan kalau misalkan teman-teman udah pelajari, atau sedikitnya sudah membuat project sendiri gitu atau belajaran pakai Vue.js, bisa dicoba sih untuk mengikuti kelas ini. Oke, apa itu Vue.js? Dimana Vue.js ini merupakan front-end framework yang progresif juga ya, yang dimana di dalamnya banyak sekali fitur yang memudahkan untuk pengembangan sebuah aplikasi berbasis web. Salah satunya adalah rich ecosystem, yaitu banyak tools yang untuk memproses UI atau yang namanya proses rendering ya. Dan UI ini kita akan buat berbasis komponen, dan komponen ini bisa kita gunakan ulang atau istilahnya reusable komponen di dalam project Vue.js. Dan juga ada istilahnya yaitu declarative rendering, di mana untuk membuat tampilan yang interaktif, teman-teman nggak perlu repot gitu bagaimana teknis agar data yang kita sediakan ini bisa kita tampilkan dan kita bisa jadikan sebagai dasar logik dari bagaimana kita menampilkan user interface. Itu sudah diatur oleh Vue.js ini. Oke, lebih detailnya seperti ini. Jadi yang kita sebut sebagai declarative rendering, mungkin teman-teman yang udah belajar Vue.js bakal langsung paham gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin baru banget kenal Vue.js dan pengen tahu declarative rendering itu maksudnya seperti apa, jadi setiap kita ingin menampilkan user interface dari program kita atau pada saat kita menggunakan Vue.js untuk menampilkan sebuah elemen, itu bisa menggunakan berbasis data atau istilahnya state. Contoh, di sebelah kiri saya memiliki objek atau data atau state, yaitu nama dan umur, di mana nama dan umur ini bisa mempengaruhi proses rendering atau proses bagaimana menampilkan di dalam browser. Contohnya, saya bisa menampilkan data nama saya, yaitu AIM di sini gitu ya, yang dimana data ini akan mengikuti state. Jadi kalau misalkan nilai dari name ini selain string AIM, maka akan menampilkan nilai yang selain AIM juga, kira-kira seperti itu. Dan kemudian di sini ada edge yang nilainya itu 16. Nah, bisa saja kita manfaatkan untuk membuat logic. Apakah kita akan menampilkan komponen you can buy drink gitu ya, atau ternyata kita menampilkan pesan lainnya. Nah, itu kita bisa tampilkan si UI ini berdasarkan state. Istilahnya kayak gitu ya, declarative rendering. Bagaimana kita menampilkan sebuah user interface berdasarkan state yang kita miliki. Kemudian Vue.js ini kaya sekali dengan ekosistemnya ya, di mana ada beberapa library atau modul yang bisa kita gunakan untuk mempermudah dalam membuat project atau kebutuhan project kita, seperti view router untuk menentukan halaman ke halaman satu lainnya. Kemudian ada server side rendering, di mana proses render komponennya itu dilakukan oleh server bukan di dalam browser. Atau kita bisa membuat sebuah website dengan static site generation atau web static lah ya gampangannya. Kemudian kita lebih mudah mengatur sebuah state atau data untuk komponen atau banyak komponen, dan juga sudah disediakan fitur unit testing. Dan kurang lebihnya seperti itu ya untuk pengenalan Vue.js itu sendiri, di mana dengan tanpa adanya framework lain, sebenarnya Vue.js ini bisa teman-teman gunakan gitu, karena banyak sekali fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh si Vue.js ini. Lalu kenapa ada Nuxt.js ini tercipta, kita akan bahas di video selanjutnya.